Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Primasa Minerva Nagari, dosen tetap program studi S1 Pendidikan Akuntansi, Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang. Baik, dalam kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang akan jelaskan di sini, yaitu deskripsi mata kuliah, kemudian kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara YDS dan mahasiswa, serta sistem penilaian mata kuliah. Dalam kesempatan kali ini, saya mengambil mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Akuntansi dengan kode mata kuliah PAKTUM 6001 yang biasa ditempuh oleh mahasiswa di semester ketiga. Dalam mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Akuntansi terdapat 4 SKS dan 4 JS. Mata kuliah Strategi Belajar dan Mengajar Akuntansi memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau yang biasa kita sebut dengan kemampuan yang diharapkan, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami secara komprehensif teori tentang strategi pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu untuk mempraktikkan berbagai macam strategi pembelajaran yang ada saat proses pembelajaran di kelas dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis berbagai permasalahan dan hambatan dalam strategi pembelajaran akuntansi, serta dapat memecahkan permasalahan berdasarkan teori yang berkembang saat ini. Berikutnya, untuk RPS dalam mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Akuntansi adalah seperti ini, yang selengkapnya sudah saya upload dalam link sister yang telah disajikan. Untuk rencana perkuliahan dalam 1 semester di mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Akuntansi ini yang merupakan prasyarat di mata kuliah Kemampuan Dasar Mengajar. Nah, di sini, bisa kita simak untuk CPMK-nya seperti berikut yang seperti sudah saya jelaskan dalam pendahuluan tadi. Dari CPMK juga saya breakdown menjadi sub CPMK yang sudah disajikan juga dalam RPS. Nah, berikut untuk, RPS Strategi Belajar Mengajar Akuntansi, di mana pertemuan pertama seperti biasa kita selalu membahas untuk kontrak perkuliahan dan rencana perkuliahan 1 semester ke depan, di mana, sistem pembelajarannya di sini ialah luring dan daring. Nah, karena kebetulan pada waktu terakhir mengajar sebelum saya tugas belajar terkendala adanya Covid, maka untuk sistem pembelajaran full dilakukan secara online ataupun daring, di mana, saya menggunakan sinkron dan juga asinkron. Dari RPS yang sudah saya upload, kemudian, saya breakdown, saya kembangkan lagi menjadi strategi belajar mengajar akuntansinya ini, agar lebih mudah untuk dipelajari 1 semester, saya kembangkan menjadi SAP. Nah, berikut, di sini SAP-nya sudah saya susun sesuai dengan, keadaan yang terjadi pada waktu itu, pada waktu Covid, di mana kita full menggunakan, perkuliahan tatap maya ataupun daring. Di mana di pertemuan pertama, saya menggunakan Google Meet bersama para mahasiswa untuk membahas bagaimana rencana perkuliahan dalam 1 semester.
seperti ini. Dan kemudian untuk pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7, di mana materi perkuliahan kita membahas tentang bagaimana strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa atau yang biasa disebut dengan student center learning. Untuk pertemuan ketiga, eee, kita membahas tentang strategi pembelajaran ekspositori, dan untuk pertemuan keempat, membahas tentang strategi pembelajaran inquiry. Untuk pertemuan kelima, tentang strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Dan kemudian untuk pertemuan keenam ini, membahas tentang pembelajaran HOTS, atau kalau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan peningkatan kemampuan berpikir. Untuk pertemuan ketujuh, kami bahas tentang strategi pembelajaran kooperatif, dan pertemuan kedelapan kami melaksanakan UTS, serta pertemuan ke-9 masih membahas tentang strategi pembelajaran secara online dalam model apa saja. Untuk pertemuan ke-10, kita membahas tentang strategi pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini karena kita belajar tentang strategi belajar mengajar akuntansi, maka tetap diperlukan praktek mengajar. Seperti itu, di mana di sini kita sisipkan di pertemuan ke-11 sampai pertemuan ke-13. Nah, nanti dalam, praktek pembelajaran secara online ini, nanti kita akan melakukan review di kelas yang akan direview oleh dosen dan juga oleh teman di kelas ataupun teman sejawatnya. Kemudian untuk pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15 di sini nanti mahasiswa akan presentasi mengenai hasil observasi lapangan. Ketika pembelajaran dilakukan secara luring, biasanya mahasiswa melakukan observasi lapangan di sekolah untuk membahas strategi yang seperti apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh para guru yang dilakukan di sekolah, agar efektif dan juga efisien, gitu. Nah, kemudian yang di pertemuan ke-16 kita lakukan, ujian akhir semester. Untuk metode mengajar dalam mata kuliah strategi belajar mengajar akuntansi, di sini saya menggunakan pendekatan konstruktivisme sehingga nanti harapannya mahasiswa dapat mengkonstruk sendiri apa yang mereka dapat selama perkuliahan dan juga ketika mereka, observasi di lapangan. Nah, untuk rencana penilaian dalam mata kuliah strategi belajar mengajar akuntansi, di sini untuk kehadiran saya ambil 10%, kemudian keaktifan, tugas, dan lain-lain 20%, praktik mengajar 25%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%. Nah, di sini untuk praktik mengajar memang saya ambil, salah satu jatah yang paling tinggi karena di sini nanti saya ingin melihat bagaimana mereka menerapkan apa saja yang sudah kita bahas selama di kelas maupun, seperti apa, yang sudah mereka dapatkan di lapangan ataupun ketika observasi lapangan. Selanjutnya, untuk interaksi YDS dengan mahasiswa akan saya perlihatkan dalam cuplikan video perkuliahan tatap maya secara sinkronus melalui Google Meet dalam video berikut. Mari kita simak. Alhamdulillah, saya Ibu. Oke, silakan dibuka kameranya. Jadi nanti sudah ya. Jadi, untuk slide ini selain bisa mendengar penjelasan Bu Asa di sini, nanti teman-teman juga bisa melihat video yang ada di si Pijar kalau teman-teman, mau ingin mengulang lagi penjelasan tentang hal ini, gitu bisa dilihat lagi videonya yang ada di si Pijar, seperti itu. Jadi mata kuliah strategi belajar dan mengajar ini adalah kunci nanti kita, ke tahap, yang selanjutnya. Contohnya untuk pembuatan RAP ya, RPP
di perencanaan pembelajaran, kemudian juga nanti di kegiatan KPL, serta nanti kalau misalnya sudah langsung take menjadi seorang guru, teman-teman pasti akan sangat membutuhkan seperti itu. Kalau dari pemikiran teman-teman atau di terawangan teman-teman gitu ya, kira-kira strategi belajar itu gunanya untuk apa kira-kira? Mungkin ada yang bisa? Silakan Ibu Asa catat. Oke, langsung Bu Asa tunjuk saja. Bentar. Langsung Bu Asa tunjuk kira-kira apa sih tujuan strategi belajar. Kalau ada yang ingin mau kasih pendapat bisa raise hand sebelum Bu Asa tunjuk. Oke, ada yang raise hand. Silahkan. Ferry ya, Ferry dulu. Gimana Fer? Saya izin menjawab ya Bu. Untuk strategi pembelajaran, Boleh. menurut saya tujuannya adalah membantu membantu untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran gitu, untuk mencapai tujuannya. Terima kasih. Oke. Oke, makasih Ferry. Selanjutnya Lucky nih. Silakan Lucky. Ya Bu, izin masuk. Sebelumnya jawaban saya juga sama kayak Ferry, namanya strategi, baik strategi perang maupun strategi apapun, dia pasti ditujukan untuk jalan mencapai tujuannya masing-masing. Kalau strategi belajar berarti otomatis adalah jalan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri, Bu. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Ini sudah kelihatan lagi slide-nya? Sudah. Oke. Jadi teman-teman gini, Ibu ibaratkan kita sebagai guru kalau mau mengajar itu ibarat kita mau membuat ataupun menjahit sebuah pakaian, sebuah baju gitu. Untuk membuat gitu, menciptakan sebuah baju dan kita punya deadline misalnya seminggu lagi baju ini harus jadi seperti itu. Maka akan diperlukan strategi-strategi khusus agar kita bisa sampai ke tujuan tersebut gitu. Dimana tujuannya tadi apa? Bajunya selesai. Sama dengan ketika kita mau mengajar. Tujuan pembelajarannya apa? Itu harus tercapai. Misalnya, kalau di akuntansi, salah satu tujuan pembelajarannya dengan memahami dengan berdiskusi dengan teman secara berkelompok, peserta didik mampu memahami akun-akun gitu, akun-akun yang ada di perusahaan jasa dengan tepat, misalnya seperti itu. Dari tujuan pembelajaran seperti itu kita harus punya strategi gitu. Ibaratnya tadi membuat baju. Oke. Sekarang kita lihat sebuah baju misalnya, sebentar bahasa tayangkan. Oke. Udah kelihatan ya? Ini ya. Kita ibaratkan ini baju. Kalau teman-teman lihat baju ini, warnanya apa ini? Pink, Bu. Oke. Pink. Bahwa berarti kita lihat baju ini berwarna pink seperti di pembelajaran gitu. Ketika kita melihat suasana kelas gitu. Kelas itu misalnya kelas itu tipe-tipe anaknya yang aktif, anaknya rame gitu. Kemudian karakternya seperti apa kita lihat dulu gitu. Sama kita lihat baju kayak gini. Ini bajunya modelnya seperti apa ya ini? Kayaknya harus ada lekuk-lekuknya, ada payet-payetnya, kemudian kancingnya seperti itu. Kita amati terlebih dahulu gambarnya atau contohnya, atau paling tidak di pikiran kita itu seperti apa. Sama dengan ketika kita menentukan strategi pembelajaran. Kita lihat dulu kelasnya seperti apa. Loh Bu, kalau kita baru pertama kali masuk ke kelas tersebut gimana? Kita bisa menilai secara subjektif kira-kira kelas ini tipe-tipenya yang seperti apa. Gitu.
Kalau kelasnya rame, kita kasih strategi seperti apa. Yang kedua adalah materi apa yang harus diajarkan dan tujuan pembelajaran apa yang harus kita capai pada pertemuan tersebut. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat baju ini. Nah, baju ini modelnya adalah gamis. Kemudian bagaimana cara membuat gamis, kita harus punya metode gitu. Metodenya apa? Ya dijahit dengan mesin jahit. Seperti itu. Seperti juga ketika kita mengajar di kelas, kita harus punya model dan juga metode agar strategi pembelajaran kita yang kita rancang itu juga berhasil guna tujuan pembelajaran tercapai. Seperti itu. Bentar. Jadi kalau di dalam strategi pembelajaran nanti teman-teman akan menemukan banyak sekali istilah. Ada yang namanya pendekatan, ada yang namanya metode, ada yang namanya teknik, ada yang namanya model. Seperti itu. Kalau tadi kita lihat baju, bajunya modelnya gamis. Kita jahit pakai metode apa? Kita jahit manual ataupun jahit pakai mesin. Seperti itu. Sebentar, ada yang masuk. Oke, sudah kelihatan lagi ya? Begitupun juga dengan strategi, seperti itu. Kita harus punya pendekatan, metode, teknik, dan model agar suasana di kelas itu juga tidak membosankan gitu. Karena apa? Kalau misalnya hanya gurunya yang menjelaskan, itu dosen yang menjelaskan, pasti nanti juga akan bosan seperti itu. Jadi dibutuhkan model, metode, teknik, dan pendekatan tertentu yang itu semua dikemas dalam satu wadah namanya strategi pembelajaran. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita bikin bagan, strategi pembelajaran itu ada di atas, kemudian dia mempunyai breakdown ataupun panah-panah berupa pendekatan, metode, teknik, dan lain-lain. Kalau ibarat kita punya mangkok bakso, mangkoknya itu adalah strategi pembelajaran. Ada pentol, ada mie, ada tahu, dan lain-lain. Di situ ada metode, ada model, ada teknik, ada pendekatan. Oke, gitu ya. Nah, di mana tingkatan tertinggi dalam pendekatan, metode, model, dan lain-lain, itu terletak pada pendekatan. Gitu. Kalau misalnya teman-teman baca, di sini pendekatan gitu, misalnya ada macam-macam ya, ada inquiry, kemudian ada konstruktivisme, konstruktivistik ya, itu yang sedang kekinian sekarang, ataupun scientific approach, pendekatan ilmiah gitu, di mana semua peserta didik, semua mahasiswa itu ketika belajar harapannya apa? Menemukan sendiri, mengeksplor sendiri, kemudian dia menyimpulkan bersama dengan dosennya, dengan gurunya untuk mendapatkan satu titik temu tertentu. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak hanya di mata kuliah ini ya, di mata kuliah yang lain, oh ini dosennya kok pasif, nggak banyak menjelaskan. Kalian jangan khawatir gitu, karena scientific approach, konstruktivistik memang seperti ini. Ya gitu. Kemarin juga sempat viral tuh di Instagram, ada wali murid atau apa gitu, dia pusing karena apa? Gurunya itu memberikan case-case tertentu hanya dengan link-link YouTube dan lain-lain gitu. Dia mintanya tuh anaknya dijelaskan secara rinci dan lain-lain. Maka ketika guru melakukan hal seperti itu justru tidak bisa menerapkan pendekatan scientific approach ataupun konstruktivistik itu tadi. Kenapa? Siswanya ataupun peserta didiknya hanya dijejel-jejeli aja, dia nggak ada kesempatan untuk mencari. Gitu. Jadi ketika kita mau mengajar, kita harus menentukan pendekatan gitu. Pendekatan itu ada apa aja sih, Bu? Gitu. Nanti ini teman-teman tolong
dibaca gitu di internet gitu. Bu Asa mau teman-teman baca gitu. Kemudian kita lari ke metode seperti itu. Kalau tadi kita lihat, oh model baju menjahit gitu, sama aja. Model pembelajaran misalnya jigsaw, model pembelajaran STAD, model pembelajaran snowball throwing, memerlukan satu metode atau beberapa metode guna bisa apa maksudnya? Bisa apa ya, dilakukan model tersebut gitu. Contohnya nih, kalau misalnya Bu Asa punya ataupun pakai model pembelajaran snowball throwing. Snowball throwing itu adalah model pembelajaran di mana seorang guru ataupun dosen membuat bola-bola dari kertas, kemudian akan dilempar ke setiap mahasiswa, dan mahasiswa yang berhasil menangkap itu harus bisa menjawab pertanyaan, kemudian dia akan memberikan pertanyaan lagi kepada temannya yang nanti akan menerima bola selanjutnya, seperti itu. Nah, di dalam model itu kita membutuhkan metode-metode. Contohnya, ceramah. Karena apa kok butuh ceramah? Mungkin kita awali dengan konsep dulu, seperti itu. Ada lagi metodenya tanya jawab. Ada lagi metodenya diskusi. Nah, hal-hal yang mendasar seperti itulah yang disebut dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi. Nah, nanti kumpulan dari semua itu tuh akan bisa menghasilkan sebuah model tertentu. Nah, untuk jenis-jenis model pembelajaran itu nanti ada di pertemuan keberapa, tapi teman-teman kalau mau ngintip dulu, sudah Bu Asa jelaskan di dalam video di pertemuan keberapa ya, kelima kalau enggak keenam, itu bisa dilihat banyak sekali model-model pembelajaran yang Bu Asa contohkan, yang Bu Asa jelaskan, tapi itu enggak baku, karena bahkan setiap orang bisa menciptakan model pembelajarannya sendiri. Kayak gitu. Kemudian kita lari ke teknik, di mana di sini dia disebutkan cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Kayak gitu. Contoh, bagaimana seorang guru melakukan metode ceramah yang efisien gitu. Misalnya dia punya trik lah, istilahnya teknik itu trik gitu. Di mana misalnya tekniknya di sini dia memakai ceramah yang singkat, padat, jelas, seperti itu. Kayak gitu tekniknya. Kemudian kita lanjut ke model ya. Jadi model itu lebih ke apa ya? Kayak unik gitu. Uniknya dalam satu pertemuan itu bisa dilihat dari modelnya apa. Kayak gitu. Nanti model-model pembelajaran, contoh-contohnya bisa teman-teman lihat itu tadi di videonya Bu Asa yang ada di Si Pijar. Kayak gitu. Nah, ini yang terakhir, strategi itu adalah alat bungkusnya gitu, wadahnya. Wadahnya semua itu dinamakan strategi pembelajaran. Kayak gitu. Lalu bagaimana tadi penjelasannya, kira-kira urutannya seperti apa gitu. Jadi dalam strategi pembelajaran kita harus menyusun pendekatan gitu. Di mana dalam suatu pendekatan kita bisa menentukan kira-kira model apa yang cocok untuk materi ini, model apa yang cocok untuk karakteristik siswa yang seperti ini. Baru ketika kita menentukan model, kita tentukan gitu. Kita pakai metode seperti apa dan teknik atau triknya seperti apa agar metode pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik sehingga modelnya pun juga akan terlaksana seperti step-stepnya gitu. Biasanya kalau model pembelajaran tuh ada step-stepnya seperti itu, kayak gitu. Nah, oke, sekarang Bu Asa mau teman-teman buka link gitu. Nah, ini teman-teman untuk nomor presensi 1 sampai 10 bisa menuliskan pendapat di sini, tinggal di komen. Itu add komen aja, jangan lupa tuliskan nama dan NIM-nya, kemudian 11 sampai 20 menuliskan pendapatnya di sini, kemudian nomor 20
nomor berapa berarti? 21 sampai terakhir gitu. Kalau Adrian masuk nomor terakhir ya, itu ditulis sebelah sini. Apa yang harus ditulis? Jadi, Bu Asa ingin tahu, apa sih teman-teman kalau misalnya sebagai peserta didik, pembelajaran seperti apa yang teman-teman inginkan? Oke, sudahkah semuanya? Oke, Bu Asa tayangkan ya. Oke, teman-teman, ini pendapatnya Bu Asa suka. Jadi, apa namanya, nanti teman-teman ketika susah gitu ya, untuk menentukan karakteristik peserta didiknya gitu, teman-teman juga bisa melakukan langkah seperti ini yang dilakukan Bu Asa. Kalau misalnya fasilitasnya kurang mendukung, boleh pakai apa namanya notes ataupun kertas gitu ya, ditulis walaupun tanpa nama gitu boleh. Cuma kalau ini kan Bu Asa minta pakai nama karena memang bukan lebih ke menyusun pembelajaran yang seperti apa, tapi Bu Asa ingin kalau misalnya sebagai peserta didik nanti bagaimana pikiran kalian sebagai guru menanggapi pendapat-pendapat yang seperti ini, kayak gitu. Oke, ini sudah kelihatan ya teman-teman ya. Kita lihat pendapat dari Hilmatul. Halo Hilmatul. Halo. Hilmatul Mauludah. Halo Bu. Oke, bisa nggak cerita sedikit tentang pendapatnya ini ke teman-teman? Sebelumnya mohon izin Bu untuk menceritakan. Saya tuh sebenarnya lebih suka model pembelajarannya itu dengan ceramah gitu loh Bu. Soalnya kan kalau ceramah itu kita bisa tanya jawab langsung. Terus kalau misal kayak cuma lihat, misal dikirim link YouTube gitu Bu ya. Kadang susah gitu untuk memahami. Seperti itu Bu. Kurang lebihnya seperti itu Bu. Oke, nah ini saya nggak menyalahkan Hilmatul ya, cuma mungkin itu harus sedikit dibentuk ya rasa ingin tahunya, mencari tahu sendiri, karena kalau misalnya kita hanya mengandalkan di metode ceramah gitu, pembelajaran mendengarkan ceramah langsung tanya jawab, mungkin tanya jawab bisa ketika kita sudah habis mengerjakan suatu case gitu, pakai case kemudian kita bahas bersama-sama, kemudian kita berdiskusi, tanya jawab di situ bisa. Tapi kalau hanya menerima ceramah yang dijejali dari guru, dari apa namanya dosen, maka itu nanti kita akan cenderung gimana ya, ya udah bakal seperti itu terus gitu. Coba lihat jawaban dan sekaligus perkenalan dari Adrian. Halo Adrian. Halo Ibu. Halo, oke. Adrian mungkin bisa sedikit perkenalan, namanya siapa, asalnya dari mana, sekaligus menjelaskan dari Adrian. Hanya seperti diskusi Bu. Memberikan mungkin seperti bahan ajar, dipelajari, terus kita saling bertukar pikiran gitu Bu. Pertemuan kedua ini Bu Asa akhiri, itu nanti misalnya ada pertanyaan bisa bertanya lewat WhatsApp grup, itu nanti kita bisa berdiskusi di situ. Baik, selamat sore, sampai ketemu minggu depan kita kayaknya asinkron deh gitu. Lihat aja deh di SAP kayaknya kita asinkron gitu. Oke, kalau Bu Asa ada salah kata, mohon maaf, tetap semangat. Assalamualaikum. Cukup sekian pemaparan PDD UKT-PT dari saya. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi yang diperlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.